saya tuh sempat ke titik 70% PTSD-nya, jadi sudah parah. Tapi saya terus ketemu dokter, ngomong-ngomong sama dokter gimana caranya. Dan itu iman kita ya sebagai orang beragama, kita ngomong sama Tuhan kita gimana caranya supaya saya nggak mimpi buruk lagi. Mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau kondisi kesehatan mental yang muncul setelah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis adalah pengalaman membekas bagi Letnan Kolonel Rosita Arwan Orchid Baptis. Nyaris terkena peluru nyasar saat ditempatkan di Baghdad, Irak, Rosi, demikian ia biasa disapa, adalah perwira militer AS. Kalau ngelihat angle-nya, kalau ngelihat sudutnya semuanya memang harusnya kepala saya yang kena. Diaspora Indonesia lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini pindah ke South Carolina tahun 2000 karena menikah dengan pria warga AS. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Setelah beberapa bulan bekerja menjadi kasir di restoran cepat saji dan tos serba, Rosi mencoba melamar ke Angkatan Darat AS. Nggak mungkin lah, masa punya gelar sarjana hukum, kerjanya begini-begini aja ya kan. So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke Army aja? Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum. Gagal ujian tertulis pertama tak membuat Rosi patah semangat. Ia belajar keras mengikuti ujian kedua dan lulus, demikian juga dengan ujian fisik. Tapi karena saya bukan warga negara Amerika, saya hanya boleh memilih beberapa jenis pekerjaan. Jadi pilihan yang mereka kasih cuma jadi supir, montir, tukang masak, dan saya pilihnya montir, mekanik. Maka Rosi pun masuk sekolah mekanik di Fort Jackson, South Carolina. Lulus di usia 34 tahun dengan latar belakang sarjana hukumnya, ia langsung memperoleh pangkat Enlisted 4 atau Specialist setara dengan kopral. Sebagai mekanik, Rosi sempat dikirim ke pangkalan militer AS di Jerman selama 4 tahun, juga ke Kuwait dan Irak tahun 2005. Ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini. Orang kecil kayak saya tuh berjuangnya 10 kali lipat lebih besar loh pada orang lain. Tingginya yang hanya 149 cm tak menghalangi Rosi untuk berkarir. Setelah menjadi warga negara AS, ia melanjutkan sekolah perwira dan lulus menjadi Letnan 2 hingga kini berpangkat Letnan Kolonel. Yeah, I think what she's accomplished is amazing. Again, to be a female, a minority female at her rank is a great accomplishment, and she's also a great leader. I think that what she's doing to represent her country is amazing, and again, achieving that rank even in the United States Armed Forces is something to be recognized. So it's very admirable. Rosi yang kerap memperkenalkan Indonesia di tempat kerjanya berharap dapat berpartisipasi dalam latihan militer antara AS dan Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cintanya tuh nggak bakal bisa lah lupa. Makanan Indonesia, oh my gosh, it's the best. Dari San Antonio, Texas, tim VOA.